networking model. Tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Ada 4 tujuan yang akan dibahas dalam networking model. Yang pertama, konsep dari networking model. Yang kedua, TCP dan IP model. Yang ketiga, encapsulation dan decapsulation. Yang keempat, OSI layer model. Langsung saja kita ke yang pertama. Jadi apa sih itu networking model? Jadi networking model adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi yang bisa saling terhubung dan komunikasi. Dan juga konsep networking model. Jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Jadi, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Ada 2 model dari networking model tersebut. Yang pertama, yaitu OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization. Dan yang kedua, yaitu TCP/IP model yang dibuat oleh US Department of Defense. Selanjutnya, kita beralih ke TCP/IP model. Jadi, TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda dengan network itu, bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP terdiri dari 4 layer, yaitu networking access, internet, transport, dan application. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model ini lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Application layer. Model TCP/IP sangat penting dalam jaringan komputer karena menyediakan standar untuk berkomunikasi data yang handal dan efisien. Model ini memungkinkan berbagai jenis perangkat dan sistem operasi untuk berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Selanjutnya, TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan komunikasi membuat pesan berskala. Di antara contoh service application layer yaitu seperti HTTP, POP3, SMT, dan lainnya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu server, seperti yang ada pada ilustrasi gambar di bawah ini. Application layer bertanggung jawab untuk memformat dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi yang berkomunikasi. Ini melibatkan konversi data dari format yang digunakan oleh aplikasi ke format yang ditransmisikan melalui jaringan dan sebaliknya. Selanjutnya, TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer, yaitu aplikasi transfer data. Untuk mentransport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, yaitu error recovery mechanism, seperti yang terdapat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi, lapisan transport layer dalam model TCP/IP adalah lapisan yang penting yang bertanggung jawab atas komunikasi data ujung ke ujung antara aplikasi pada perangkat yang berbeda, yang memastikan bahwa data dikirim dengan andal dan efisien, menangani berbagai aspek seperti segmentasi data dan pengurutan serta kontrol kesalahan. Kita beralih ke TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu yang pertama addressing. Bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, seperti
seperti yang terdapat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Dan yang kedua yaitu routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute yang tercepat untuk sampai tujuan. Seperti contoh pada gambar ilustrasi di atas. Jadi network layer sangat penting karena memungkinkan komunikasi data antar jaringan yang berbeda. Tanpa network layer, internet tidak akan berfungsi. Bayangkan jika setiap perangkat di internet harus terhubung langsung dengan satu sama lain, itu akan sangat rumit dan tidak efisien. Dengan adanya network layer, paket data dapat dikirim melalui jalur yang optimal melewati berbagai jaringan sehingga mencapai tujuan. Jadi network layer ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengalamatan logis dan perutuhan paket data dalam jaringan internet, yang memungkinkan perangkat-perangkat di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan yang kompleks. Selanjutnya ada TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah frame cache sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan labeling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang akan digunakan untuk menghubungkan antar device. Data link layer dan physical layer ini bekerja sama untuk menyediakan komunikasi data yang handal dan efisien dalam mendeteksi kesalahan dan koreksi kesalahan. Sementara physical layer bertanggung jawab untuk mentransmisi bit melalui media fisik. Memahami kedua lapisan ini sangat penting untuk memahami bagaimana jaringan komputer berfungsi pada tingkat yang paling dasar. Selanjutnya ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses pembungkusan data dengan hidden pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Jadi contoh dari encapsulation itu jika kita memiliki data dari application layer yang diarahkan ke transport layer, maka ditambahkan TCP yang berarti disebut segmen. Dan jika diarahkan lagi ke network layer, itu berarti disebut IP packet. Dan jika diarahkan lagi ke data link layer, maka itu disebut frame. Dan setelah itu sudah sampai ke receiver, ada proses decapsulation yang artinya perubahan yang akan menjadi data lagi dari yang sudah menjadi bit ke data lagi. Encapsulation dan decapsulation ini adalah dua proses yang penting yang memungkinkan komunikasi data yang handal dan efisien melalui jaringan komputer. Encapsulation memastikan bahwa data memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sementara decapsulation memastikan bahwa data dapat diolah dengan benar oleh aplikasi penerimanya nanti. Selanjutnya ada hosting model dan juga konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking layer ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking modelnya yang berbeda, maka komunikasi antara vendor sangat sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Dari banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya? Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1986, yaitu dengan nama Open System Interconnection atau juga bisa disebut OSI 7 Layer Model.
Nah, terdapat 7 lapisan layer pada model OC ini. Yang pertama, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Dan juga upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Mungkin sekian saja video presentasi bab 3 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.